Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Umul Hadis Bapak Muhammad Asruddin MPDI. Terus yang saya banggakan para mahasiswa dan mahasiswi kelas Ulumul Hadis G tanpa terkecuali. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita bisa berdiskusi secara online lewat via Zoom meeting. Terus yang kedua, mari kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW karena beliau satu-satunya Nabi yang telah berjanji akan mensyafaati umatnya nanti di yaumil kiamah. Semoga kita yang berkumpul di sini mendapatkan syafaat nanti di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya moderator dari kelompok 10 akan membuka presentasi pada kali ini. Di sini kita akan membahas tentang ilmu al-jar wa at-ta'dil. Pengertiannya, manfaatnya macam-macam, bagaimana syarat-syaratnya. Lanjut. Pengertian al-jar wa al-ta'dil. Al-jar secara bahasa adalah isim masdar yang berarti luka yang mengalirkan darah atau sesuatu yang dapat menggugurkan keadalan seseorang. Sedangkan al-adlu secara bahasa yaitu apa yang lurus dalam jiwa, lawan dari durhaka, dan seorang yang adil artinya kesaksiannya diterima, dan at-ta'dil artinya mensucikannya dan membersihkannya. Maka ilmu al-jar wa al-ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan pada para perawi dan tentang pentakdilannya dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Lanjut, Pak. Terus, di samping pengertian tadi saya sebutkan, ada manfaat dari ilmu al-jar wa at-ta'dil. Apa? Manfaatnya yaitu ilmu al-jar wa at-ta'dil bermanfaat untuk menetapkan apakah periwayatan seorang rawi itu dapat diterima atau harus ditolak. Dan dengan mengetahui ilmu al-jar wa at-ta'dil, kita juga akan bisa menyeleksi mana hadis yang sahih, hasan ataupun hadis dhaif, terutama dari segi kualitas rawi. Lanjut, Pak. Ada beberapa syarat bagi orang-orang yang mentadilkan atau mu'adil dan orang yang menjarahkan atau fajri. Yang pertama, orang itu harus berilmu pengetahuan. Yang kedua itu harus orang yang bertakwa. Ketiga, orang itu waro itu berarti hati-hati. Terus yang keempat itu jujur. Yang kelima itu menjauhi fanatik golongan. Yang keenam itu mengetahui sebab-sebab untuk mentakdilkan dan untuk mentajrihkan. Lanjut. Perkembangan ilmu al-jar wa ta'dil. Perkembangan ilmu al-jar wa ta'dil yang menggambarkan ini tidak lepas dari perhatian umat terhadap hadis yang demi menjaga kevaliditasnya. Penyeleksian terhadap para pembawa berita tersebut mutlak dilakukan dengan ketat berdasarkan metode dan semua ilmu al-jar wa ta'dil. Lanjut. Macam-macam keaiban rawi. Yang pertama yaitu mukhalafah dalam kurung berbeda dengan periwayatan orang yang lebih sahih. Yang kedua, kholat, yaitu banyak kekeliruan dalam periwayatannya. Yang ketiga yaitu jahalatul hal, yaitu tidak dikenai identitasnya. Yang keempat, dawailha, yaitu diduga keras sanadnya tidak bersambung. Lanjut. Jumlah orang yang dipandang cukup untuk mentakdilkan dan mentafsirkan dalam rawi-rawi. Yang pertama, minimal 2 orang, baik dalam soal syahadah maupun dalam soal riwayat. Yang kedua, cukup seseorang saja dalam soal riwayat, bukan dalam soal syahadah. Sebab bilangan tersebut tidak menjadi syarat dalam penerimaan hadis, maka tidak pula disyaratkan dalam mentakdilkan dan mentajzikan rawi. Yang ketiga yaitu cukup seorang saja baik dalam soal riwayat maupun dalam soal syahadah. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut ke presentasi selanjutnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yaitu pertentangan antara al-jar dan at-ta'dil. Dalam masalah ini, para ulama terbagi dalam beberapa pendapat sebagai berikut. Yang pertama, al-jar harus didahulukan secara mutlak walaupun jumlah muadilnya lebih banyak daripada jarnya. Yang kedua, ta'dil didahulukan daripada jar. Bila yang mentakdilkan lebih banyak karena banyaknya yang mentakdil bisa mengukuhkan keadaan rawi-rawi yang bersangkutan. Yang ketiga, bila jar dan takdil bertentangan, salah satunya tidak bisa didahulukan kecuali dengan adanya perkara yang mengukuhkan salah satunya. Yang keempat, tetap dalam ta'arud bila tidak ditemukan yang mentajrihkan. Kemudian lafaz-lafaz ilmu al-jar wa at-ta'dil. Lafaz-lafaz yang digunakan untuk menjar dan mentakdil rawi itu memiliki tingkatan-tingkatan, yaitu yang pertama tingkatan dan lafaz-lafaz mentakdil rawi. Yang kedua tingkatan dan lafaz-lafaz menjar rawi. Kemudian materi yang terakhir yaitu metode untuk mengetahui keadilan dan kecacatan rawi dalam masalah-masalahnya. Keadilan seorang perawi dapat diketahui dengan salah satu dari dua ketetapan. Yang pertama, dengan kepopuleran di kalangan para ahli ilmu bahwa ia dikenal sebagai orang yang adil. Kedua, dengan pujian dari seorang yang adil. Penetapan keadilan seorang rawi dengan jalan tazkiyah ini dapat dilakukan oleh seorang rawi yang adil dan setiap orang yang dapat diterima periwayatannya. Penetapan tentang kecacatan seorang rawi juga dapat ditempuh melalui dua jalan. Yang pertama, berdasarkan berita tentang ketenaran rawi dalam keaibannya. Yang kedua, berdasarkan pentajrian dari seorang yang adil yang mengetahui sebab-sebab dia cacat. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas pembacaan materi dari saudari Erliani Iza Lestari. Saya ucapkan terima kasih. Berhubung materi yang dibacakan telah selesai, maka selesai juga presentasi dari kelompok kami. Saya perwakilan sebagai moderator dari kelompok 10 mengucapkan banyak-banyak minta maaf apabila ada kesalahan tutur kata atau kendala jaringan antara kelompok kami yang dialami kelompok kami. Saya mewakili kelompok 10 mengucapkan banyak-banyak minta maaf. Ya, sekian dari kelompok kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.